kita tidak boleh bermalas-malasan ya, harus tetap bersemangat. Untuk itu, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa hari ini yang tidak hadir? Nihil, berarti hadir semua ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum Ibu membahas mengenai materi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu kemarin, yaitu mengenai drama. Drama adalah cerita atau kisah yang dilukiskan dalam bentuk gerakan dan dialog. Di era modern sekarang, banyak sekali cerita yang dapat kita baca, entah itu dari buku maupun internet. Dalam membaca cerita, kita dapat memetik sebuah ilmu, yaitu berupa pesan-pesan yang dapat kita pelajari. Pada hari ini juga, kita akan mempelajari teks yang memberikan pesan moral. Mengenai apa? Ada yang tahu? Mengenai teks exemplum. Sebelumnya, di sini ada yang mengetahui teks exemplum itu apa? Exemplum adalah teks yang menceritakan sebuah tokoh dalam cerita. Biasanya teks exemplum diawali dengan pengenalan tokoh dan diakhiri dengan interpretasi atau pesan moral. Tujuan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks exemplum, ciri-ciri teks exemplum, dan unsur kebahasan teks exemplum. Tidak hanya itu saja, siswa juga dapat membuat dan menganalisis teks exemplum. Untuk itu, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan mengenai teks exemplum, dan setiap kelompoknya itu membuat teks exemplum. Nanti Ibu akan memberikan mengenai materi teks exemplum, dan di sini ada juga beberapa contoh teks exemplum untuk kalian pelajari dan pahami. Nanti untuk mempresentasikan teks exemplum, kalian membuat mind mapping. Catat ya, untuk kelompok 1 mendiskusikan pengertian teks exemplum dan membuat teks exemplum yang bertema cerita rakyat. Untuk kelompok 2 mendiskusikan ciri-ciri teks exemplum dan membuat teks exemplum yang bertema pendidikan. Untuk kelompok 3 mendiskusikan mengenai struktur teks exemplum dan membuat teks exemplum yang bertema pengalaman. Dan untuk kelompok 4, kalian mendiskusikan mengenai unsur pembahasan teks exemplum dan membuat teks exemplum yang bertema persahabatan. Dalam presentasi, nanti Ibu akan membagi 2 sesi. Sesi pertama untuk kalian mendiskusikan atau mempresentasikan materi teks exemplum, dan sesi kedua untuk memaparkan hasil karya per kelompok mengenai teks exemplum yang telah ditentukan temanya. Sudah selesai ya? Baik, kita masuk ke sesi pertama. Untuk itu, kelompok 1 silakan presentasi hasil diskusi kalian. Bagaimana presentasi dari kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian teks exemplum? Paham? Baik, sebagaimana sudah dipaparkan mengenai pengertian teks exemplum oleh kelompok 1, teks exemplum adalah teks yang menceritakan sebuah tokoh dalam cerita. Biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dan diakhiri dengan interpretasi atau pesan moral. Selanjutnya dilanjut dengan kelompok 2. Bagaimana presentasi dari kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai ciri-ciri teks exemplum? Tidak ada? Paham? Baik, kalau sudah paham semuanya, ciri-ciri teks exemplum terdiri dari 4. Yang pertama, tentang peristiwa yang jelas. Dan yang kedua, berisi peristiwa yang tidak diinginkan.
kelompok 4 mempunyai struktur lengkap, yaitu orientasi, insiden, dan interpretasi. Selanjutnya, dilanjut dengan kelompok 3. Bagaimana presentasi dari kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur teks exemplum? Ada. Silakan. Silakan kelompok 3 dijawab. Benar, untuk menentukan insiden dalam sebuah teks exemplum yaitu dilihat dari kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Sebagaimana sudah dijelaskan, struktur teks exemplum oleh kelompok 3 yaitu memiliki 3 struktur teks exemplum. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal teks exemplum yang biasanya pengenalan tokoh. Yang kedua, insiden. Insiden menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Dan yang ketiga, interpretasi atau pesan moral dalam sebuah cerita. Dan selanjutnya dilanjut oleh kelompok 4. Bagaimana presentasi dari kelompok 4? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur kebahasaan teks exemplum? Tidak ada? Baik, sebagaimana sudah dipaparkan oleh kelompok 4 tadi, unsur kebahasaan teks exemplum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan frasa yang menyatakan keterangan. Yang pertama, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang menjadi 1 kalimat dengan menggunakan konjungsi. Kalimat majemuk juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Dan yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki struktur lebih dari 1. Kalimat kompleks terdiri dari kalimat kompleks pertaktik dan kalimat kompleks hipotatik. Yang ketiga, unsur kebahasaan teks exemplum yaitu frasa yang menyatakan keterangan. Di sini ada beberapa, ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan keterangan tujuan. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu memaparkan hasil karya dari kelompok masing-masing. Yang pertama, disilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil karyanya. Bagaimana pemaparan dari kelompok 1 mengenai teks exemplum yang berjudul Putri Tambuk? Apakah sudah memenuhi 3 struktur dari teks exemplum? Sudah ya. Yang tadi bagian orientasinya bahwa dikisahkan ada seorang perempuan tua yang mempunyai 7 orang anak. Itu merupakan orientasi. Dan insidennya itu pada suatu malam anak Putri Tambuk merengek dan menangis kelaparan. Setelah melihat ladangnya, di ladang mereka itu tidak ada padi karena Putri Tambuk sangat sombong dan angkuh karena dia mencoba untuk membuang padi di jalanan. Dan interpretasinya itu manusia tidak boleh sombong. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 2. Bagaimana pemaparan dari kelompok 2? Apakah sudah memenuhi 3 struktur teks exemplum? Sudah. Kelompok 2 memaparkan hasil karyanya yang berjudul Mata Pelajaran Yang Kubenci. Kelompok 2 sudah bagus karena sudah memenuhi 3 struktur teks exemplum, mulai dari orientasi, insiden, dan interpretasi. Selanjutnya dilanjut oleh kelompok 3, disilakan.
Bagaimana pemaparan dari kelompok 3? Apakah sudah memenuhi 3 struktur dari teks exemplum? Ya, hasil dari kelompok 3 karyanya itu yang berjudul Boros. Di orientasinya itu ada seorang pria yang bernama Arya. Dia itu sangat suka sekali menghabiskan uang jajannya karena dia merasa suka membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Itu merupakan orientasi. Yang kedua, insiden. Suatu ketika orang tuanya jatuh bangkrut dalam bisnisnya sehingga menyebabkan mereka jatuh miskin dan serba kekurangan. Itu merupakan insiden. Dan untuk interpretasinya, oleh karena itu hendaklah kita menumbuhkan sikap untuk menghemat. Selanjutnya dilanjut oleh kelompok 4. Bagaimana pemaparan dari kelompok 4 yang berjudul Indahnya Persahabatan? Apakah sudah memenuhi 3 struktur teks exemplum? Sudah ya. Di kelompok 4 ini terdiri dari orientasi, insiden, dan interpretasi sebagaimana sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi. Hari ini kita sudah mempelajari dan mendiskusikan mengenai teks exemplum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, itu akan mengulas mengenai teks exemplum. Teks exemplum adalah teks yang menceritakan sebuah tokoh dalam cerita. Biasanya teks exemplum diawali dengan pengenalan tokoh dan diakhiri dengan interpretasi atau pesan moral. Teks exemplum juga memiliki struktur teks exemplum. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, insiden. Dan yang ketiga, interpretasi. Teks exemplum juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa naratif. Dan yang kedua, berisi tentang suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa yang setara. Dan yang keempat, mempunyai struktur lengkap, yaitu orientasi, insiden, dan interpretasi. Unsur kebahasaan teks exemplum yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, kalimat majemuk, kalimat kompleks, frasa yang menyatakan keterangan. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa minggu depan kita membahas tentang pidato. Di rumah kalian baca-baca mengenai pidato. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.